Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Miracle Kailin. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke menu atau subbab kearsipan yang akan membahas penyimpanan arsip sistem subjek. Sebenarnya pada materi sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari cara menata dan menyimpan arsip dengan sistem abjad. Apakah kamu tahu bagaimana cara menata arsip dengan sistem subjek atau sering dikenal dengan sistem masalah? Baik, agar kalian bisa memahami, kita akan mengupas satu persatu. Pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah menerapkan penyimpanan arsip sistem subjek, dan yang kedua, melakukan penyimpanan arsip sistem abjad. Kemudian perlu Anda tahu apa itu sistem subjek. Baik, bisa Anda lihat di layar, sistem subjek adalah filing system atau suatu sistem penyimpanan berdasarkan pengelompokan nama, masalah atau subjek pada isi surat. Jadi untuk kasus ini atau sistem ini menitikberatkan kepada isi suratnya atau masalah yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian pada saat kita menggunakan filing system, kita akan menemukan beberapa keuntungan, yaitu pertama, mudah mencari keterangan apabila hanya subjeknya saja yang diketahui, dan yang kedua, dapat diperluas secara tidak terbatas. Tetapi kita juga akan mendapatkan kerugian berupa pertama, sukar melakukan klasifikasi, dan kedua, mungkin kurang cocok untuk beberapa jenis surat, dan yang ketiga, mungkin diperlukannya suatu indeks. Baik, dalam hal ini kita akan membutuhkan yang namanya daftar klasifikasi sistem subjek, yang mana nanti akan mengatur atau menentukan kode-kode tiap arsip yang akan kita simpan. Perlu Anda ketahui, daftar klasifikasi sistem subjek itu sendiri adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Pengelompokan masalah itu sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Pertama, kelompok 1 adalah masalah utama. Ini masalah yang paling luas. Kemudian kelompok kedua adalah submasalah, masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Ketiga adalah kelompok ketiga, sub-masalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Biar kita lihat contohnya langsung ya. Di sini ada daftar klasifikasi yang mana tadi ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah masalah utama, kelompok kedua adalah submasalah, kelompok ketiga adalah sub-masalah. Di sini kita juga langsung memberi kode. Baik, kita akan membahas masalah utama. Di sini kita ambil tentang kepegawaian. Pasti di kantor itu selalu ada surat mengenai kepegawaian. Kita bisa mengkodenya dengan KP, singkatan dari kepegawaian. Kemudian submasalah dari kepegawaian ini ada 2, yaitu pengadaan pegawai atau kita singkat aja pengadaan. Yang kedua, pemberhentian. Jadi submasalahnya dibagi 2 unit, ada pengadaan dan pemberhentian. Kita masuk ke sub masalah pada pengadaan. Pada saat pengadaan ini ada A dengan kode A ya. Kalau yang pengadaan ini kode 1, yang sub masalah di kode A, formasi. Kemudian B, penerimaan. C adalah pengangkatan. Baik, dari 3 kode ini atau 3 sub masalah ini kita bisa mengkode. Misal kita menjumpai ada surat tentang formasi pegawai, berarti nanti kodenya yaitu KP dari masalah utama. Kita tulis di sini KP titik 1 dari sub masalah pengadaan, dan titik A adalah sub masalah dari pengadaan yaitu formasi. Jadi kita tulis kodenya KP titik 1 titik A.
Begitu juga dengan penerimaan, kita kode KP.1.B. Untuk pengangkatan juga KP.1.C. Jadi kalau kode KP.1 ini berarti menandakan surat mengenai kepegawaian dengan submasalah pengadaan. Ada poin A, B, C pada sub-sub masalahnya. Baik, yang kedua ini adalah masih dalam masalah utama yaitu kepegawaian. Sub masalah kedua adalah pemberhentian. Dalam hal ini sub-sub masalah pemberhentian pegawai ada dua, ada pensiun dan kedua ada atas permintaan sendiri. Jadi ada A dan B. A-nya untuk pensiun, B-nya untuk atas permintaan sendiri. Untuk kodenya seperti tadi, KP.2 karena masalah utama adalah pemberhentian dan titik A untuk pensiun. Sedangkan KP.2 untuk B atas permintaan sendiri. KP.2.B. Baik, sampai di sini saya harap kalian jelas ya. Kemudian contoh berikutnya ada masalah tentang keuangan. Keuangan kita bisa menyingkatnya KU. Keuangan. Sub masalahnya cukup satu, kita buat gaji atau upah. Sub-sub masalah kita buat dua, ada upah bulanan dan upah mingguan. Jadi untuk kodenya KU.1.A. Jadi KU.1.A. Kemudian untuk kode upah mingguan KU.1.B. Baik ya. Kemudian ada masalah utama sarana prasarana. Sub masalah belum ditemukan, sub masalah belum ditemukan, berarti kita cukup mengkodenya SP tentang sarana dan prasarana. Kemudian ada hubungan masyarakat juga. Kan jika memang belum ada sub masalah ditemukan dan sub masalah yang belum ditemukan, kita bisa mengkodenya cukup HM. Baik, itu tadi adalah contoh pembuatan daftar klasifikasi. Baik, dalam hal ini, dalam pembuatan ini secara umum daftar klasifikasi subjek dibedakan yaitu menjadi dua, yaitu daftar klasifikasi standar dan daftar klasifikasi buatan sendiri. Jadi bisa fleksibel ya. Standar kita bisa menggunakan standar baku yang sudah disediakan atau kita membuat sendiri. Fleksibel sekali ya. Kalau daftar klasifikasi standar ini mungkin merupakan standar umum yang digunakan di dunia ya, namun klasifikasi dengan cara ini itu kurang cocok bagi suatu instansi karena instansi memiliki kegiatan tertentu dan terbatas ya. Lebih baik kita gunakan standar daftar klasifikasi buatan sendiri karena menyesuaikan dengan kegiatan di kantor. Baik, itu tadi daftar klasifikasi. Kemudian jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam pembuatan pengarsipan maksud saya, dalam pengarsipan sistem subjek ya. Seperti halnya dengan sistem angka dan sistem kronologis, peralatan yang kita butuhkan tuh sama ya. Yaitu ada filing cabinet, ada folder, ada guide, ada rak sortir, ada kartu indeks dan rak kartu indeks atau kita sering kenal kardex ya. Baik, untuk kali ini filing cabinet ini adalah almari yang dibutuhkan atau disesuaikan dengan daftar klasifikasi yang dibuat satu laci digunakan untuk satu masalah utama, misalnya kepegawaian ya. Jadi kita singkat tadi karena sudah dibuat daftar klasifikasinya, kita bisa mengkode untuk lemari filing kabinetnya KP, KU, SP dan HM. Itu untuk peralatan filing kabinetnya. Sedangkan untuk peralatan kedua adalah guide. Guide ini adalah jumlah guide yang dibutuhkan sebanyak jumlah sub masalah dan sub-sub masalah. Bisa dilihat di sini ya, kepegawaian ada mutasi cuti tahunan ya, seperti ini. Cuti tahunan ada seperti ini ya, tahun ini tahun 2012, 2013, 2014 ya. Kemudian selain ada guide, kita membutuhkan yang namanya adalah
folder. Tapi kalau di sini kita menggunakan hanging folder atau folder bergantung ya. Penampakannya seperti ini ya, foldernya bergantung. Ini disiapkan sebanyak jumlah sub-sub masalah atau sub masalah pada tingkat terakhir ya. Jadi kita memperhatikan tentang sub-sub masalahnya. Baik, yang keempat adalah kardek, kartu indeks. Ya, jadi setiap satu jenis surat dibuat satu kartu indeks. Setiap surat disimpan mempunyai kartu indeks. Jadi seperti identitas surat ya. Kardek itu formatnya sama dari sistem abjad maupun kronologis. Format untuk kardek sama, tetap ada caption, tanggal, nomor, perihal, lampiran, kode penyimpanan ya. Itu untuk kardek, kartu indeks. Kemudian berikutnya untuk penyimpanan kartu indeksnya kita butuh lemari kartu indeks. Ini digunakan menyimpan kartu indeks yang sudah diisi. Jadi kartu indeks yang sudah diisi tadi kita masukkan ke dalam lemari kartu indeks. Kemudian kita juga butuh namanya rak sortir ya. Rak sortir ini digunakan untuk menyimpan atau menyortir surat berdasarkan subjeknya. Jumlah subjek digunakan sebagai dasar beberapa banyak rak sortir yang digunakan. Misalnya ini untuk subjek kepegawaian. Jadi nanti surat-surat tentang kepegawaian ditaruh sini, tentang keuangan taruh sini, tentang sarpras taruh sini, tentang humas taruh sini. Jadi setelah terkumpul berarti kita lanjut untuk mengarsipkan. Kemudian prosedur pengarsipannya itu seperti apa? Dari semua sistem prosedurnya itu sama, yaitu ada memeriksa, ada mengindeks, ada mengkode, ada menyortir, dan ada menempatkan. Kita akan membahas satu persatu mulai dari memeriksa ya. Pastikan ketika kita sudah menerima surat keluar ya, ini misalnya kita perusahaan Kailin Store, ini adalah surat keluar dari Kailin Store. Ini bisa diarsipkan jika sudah ada kode simpan dari pimpinan. Jadi sudah ada kode simpan dari pimpinan ya. Jadi kita memeriksanya. Oke, kalau sudah ada kode simpan berarti kita lanjutkan ke mengindeks ya. Di sini kita akan menentukan permasalahan surat dan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang disiapkan tadi ya. Jadi kita lihatnya ke perihal. Di sini ada tertulis pengadaan karyawan. Berarti ini tentang kepegawaian ya. Kita lanjut, setelah mengindeks kita buat namanya isian dari kartu indeks ya. Jadi kita tulis captionnya yaitu Kailin Store, unit 1 Kailin, unit 2 nya Store ya. Tanggalnya sesuaikan 21 Januari 2022 sesuai dengan tanggal surat. Nomornya juga harus sesuai 33-01-Romawi 1-2022. Perihalnya tentang pengadaan karyawan. Lampirannya tidak ada. Kode penyimpanannya berarti kita harus lihat atau kita buat ke daftar klasifikasi terlebih dahulu seperti ini ya. Kepegawaian misalnya kita singkat KP, sub masalahnya pengadaan, kita kasih kode 00. Sub masalah 1 untuk formasi, 2 untuk penerimaan, 3 untuk pengangkatan. Kemudian 01 sub masalah pemberhentian, sub masalahnya 1 untuk pensiun, 2 untuk atas permintaan sendiri. Seperti tadi KU keuangan 002 gaji atau upah, 1 untuk upah bulanan, 2 untuk upah mingguan. Baik, dari daftar kartu indeks ini tadi kita perlu menganalisis perihal atau subjek masalah yang ada di dalam surat tadi adalah mengenai kepegawaian. Jadi kita masuk ke masalah utama yaitu kepegawaian dengan kode KP. Kemudian titik tentang apa? Tadi tentang pengadaan pegawai, berarti 00, berarti KP titik 00. Kemudian sub masalahnya apa tadi? Tentang formasi, berarti KP titik 00 titik 1. Jadi kita bisa menemukan kode penyimpanan ini KP titik 00 titik 01 itu dari daftar
daftar indeks yang telah dibuat di perusahaan dengan mencocokkan subjek atau masalah yang ada di surat. Baik, itu tadi ya cara mengindeks. Kemudian setelah kita mengindeks, kita akan memberi kode. Ya, maksudnya memberi kode ini adalah kita mengkode surat di lembar kosong dengan pensil kode penyimpanan tersebut. Jadi kita tulis sesuai dengan kartu penyimpanannya, KP.00.01 ya. Kemudian jangan lupa untuk kartu indeksnya kita kode KA, ini dari caption ya, Kailin Store, berarti kita ambil dua huruf di depan ya, KA. Baik, sudah kita kode. Setelah kita memberi kode, kita akan menyortir. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memilih-milih surat dan mengelompokkan ke kode yang sama menjadi satu. Nah, kegiatan ini dilakukan jika ada jumlah surat yang banyak pada hari itu. Tetapi jika cuma satu atau dua, kita bisa langsung menuju ke proses penyimpanan ya, atau menempatkan. Baik, menempatkan. Nah, di sini kegiatan setelah menyortir, maka kita akan menempatkan ke dalam folder guide dan laci arsip. Pertama, kita mengisi indeks tadi sudah ya. Setelah kita isi kartu indeksnya, kita masukkan kartu indeks ke dalam lemari kartu indeks. Setelah itu, kita akan memasukkan surat ke dalam hanging folder dengan mencari hanging folder tertuliskan formasi. Nah, setelah kita masukkan lemari tadi atau hanging folder tadi ke dalam filing cabinet dengan kode KP ya, seperti ini. Pengadaan 00 ya, jadi ada guide-nya pengadaan dulu, terus belakang guide ada sub guide-nya yaitu formasi. Setelah kita masukkan ke dalam filing cabinet, berarti penyimpanan arsip sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.